Tahu Sentra Digital sebenarnya 2017, waktu jalan-jalan di Marina kayaknya Mas Ian. Nah setelah itu, tapi waktu itu belum yang beli terus-terusan di Sentra, belum. Masih kanan kiri. Sampai benar-benar kenal, dan tidak hanya tahu ya, tapi kenal Sentra 2018. Betul, awal masuk ke industri kreatif audiovisual langsung ke videografi. Tidak pernah nyentuh foto. Foto mungkin hanya ketika zaman-zaman kuliah ya, untuk belajar saja. Tapi kalau kerja secara profesional langsung ke gambar gerak, video, kemudian ke film. Sekarang sejauh ini masih pakai Sony aja. Ya FX6 gitu-gitu, FX3, dan lensa-lensa FE lainnya. Kebetulan saya profesinya wildlife filmmaker dari Indonesia, base-nya di Indonesia, tapi untuk pekerjaan-pekerjaannya sejauh ini masih dari luar negeri. Kamera-kamera gede yang red gitu ya ada juga untuk keperluan wildlife, sesuai dengan profesi. Kenapa pakai gear itu? Kalau aku sih karena cukup bisa mengcover apa yang aku pengen ketika bekerja. Yang satu memang karena speknya aku butuh, kedua memang aku nggak pengen kerjaku ribet karena memang pada dasarnya pekerjaanku sangat-sangat ribet karena di alam bebas. Jadi aku pilih gearnya yang bisa mengikuti kebutuhanku, dan juga durability-nya kalau bisa ya mengikuti juga. Kalau misalnya di track back kapan mulai pertama kali main kamera video, sebenarnya mungkin 2012-2011 sudah main kamera video. Tapi kalau misalnya ditanya kapan mulai terjun bekerja secara profesional, 2015. Ya gitu, 2015 mulai berkarir di apa ya, istilahnya kayak komersil lah, di dunia komersil kayak TVC, digital ads, terus company profile, produk video kayak gitu-gitu. Sebelum akhirnya jadi wildlife filmmaker. Mungkin momen berkesan menjadi videografer adalah ketika ada di suatu titik aku akhirnya melihat sebuah isi dry boxku, loh kok udah banyak ya? Padahal aku memulai karir dengan gear yang awalnya cuma satu, aku hanya punya kamera satu dan lensa kit. Untuk kit lainnya kayak stabilizer, rig, shoulder rig, dan lain-lain, bahkan lampu itu aku pinjem kanan kiri gitu. Saya pada suatu ketika aku harus perlu upgrade dry box gitu. Ketika di momen itu aku sadar, loh aku udah sejauh ini ternyata gitu. Yang meskipun sebenarnya belum apa-apa, tapi sudah punya alat sendiri, sudah apa, kayak oh ternyata itu menyadarkanku juga, kayak oh ya sudah, berarti sejauh ini sudah ada setidaknya melangkah lah. Ternyata industri ini bisa menghidupi. Ini menarik. Momen berkesan bareng Sentra Digital. Aku inget banget, waktu itu aku syuting untuk Netflix di tahun 2020. Menariknya yaitu karena waktu itu ada satu dari sekuensku itu kita syutingnya malam karena kita butuh syuting kukang, dan kita tahu semua bahwa kukang itu kan nocturnal ya, jadi dia hanya aktif di malam hari. Nah pada waktu itu aku bingung nih cari gear yang paling tepat apa gitu. Pada waktu itu aku udah pakai red TSMC2, tapi secara kemampuan low light belum oke gitu. Terus aku kepikiran karena aku juga sudah pakai Sony juga mirrorless. Tapi aku butuh sesuatu yang lebih yang bisa lebih deliver untuk keperluan distribusi di TV gitu. Akhirnya mikir, oh iya ada FX6 yang kebetulan FX6 itu baru rilis kayak sekitar ya 6 atau 5 bulan gitu di launching di luar ya. Terus pada waktu itu karena syutingnya remote sekali di Sumatera, aku bingung nih gimana caranya bisa dapat FX6 gitu. Karena aku sudah kenal Sentra, aku telepon Koroni. Ya biasa apa kabar gini-gini. Terus ya aku lagi di hutan dan aku butuh FX6. Bisa nggak ya FX6-nya dikirim ke hutan gitu. Yang Koroni dengan tidak ada ragu-ragu dia jawab, bisa. Tak pastikan bisa. Barangnya ada. Tak pastikan ada gitu. Terus aku kayak, oke, percaya, harganya berapa? Wis tak pastikan murah, gitu. Terus aku kayak, oke lah, aku dari situ, dari jawabannya tuh nggak ada yang kayak, yo, tak pikir dulu, gitu. Atau apa ya? Kayak, oh iya, pasti tak usahakan, tak adakan, ada, ini pasti ada, gitu. Akhirnya terus setelah dari situ, 3 hari berikutnya, kameranya nyampe di basecampku.
Itu luar biasa. Masih packaging-nya, aku ingat banget di Basecamp itu aku unboxing FX6-nya masih baru banget kayak gitu. Dan itu kalau nggak salah FX6 batch pertama lah gitu. Pre-ordernya ditutup, aku nggak PO, terus setelah itu dijual dilepas seusai masa pre-order, terus itu aku dapet itu. Aku telepon ke Roni, itu berkesan banget. Karena apa ya istilahnya? Solutif. Kenapa belanja di sentra digital? Pertama yang sudah aku ceritain, pasti solutif. Yang kedua, dia kayak menjamin, aku sebagai pembeli merasa terjamin bahwasanya aman. Itu yang paling penting. Aman dalam artian bisa dipastikan kapan barangnya akan datang, barangnya sudah pasti ada, sekalipun tidak ada di toko, pasti nanti biasanya ada di gudang atau di cabang lainnya gitu loh. Jadi kita sebagai pembeli itu tenang, merasa tenang, itu yang paling penting. Apalagi kalau misalnya duit yang kita spend tuh lebih dari puluhan juta ya, kayak pasti kita kayak bawaannya kalau misalnya kita beli tempat lain, kalau aku ya kayak ada ragu-ragu. Bukan ragu nyampe atau enggak, kadang itu ragu kayak bener nggak sih orang nanti bakal dikirim jam segini atau bisa nyampe kapan yang sesuai yang aku mau gitu. Nah kalau belanja di sentra, aku merasa yang aku nggak dapat di toko lain ya adalah tenangnya itu sih, kayak ensure aku sendiri untuk ya udah belanja di sentra aja, pasti nyampe, pasti ada, pasti paling oke harganya gitu, dan sudah tinggal telepon aja barangnya datang. Poin pertama ya solutif, terus habis itu nyaman, aman, ketiga mudah, keempat ya itu kayak customer ya udah kayak konco dewe gitu. Ya wis kayak namanya konco ya selalu mengupayakan.